76 menawarkan karakter trek yang berbeda di setiap serinya. Tekanan ban dan pengaturan suspensi akan sangat bergantung pada kondisi medan yang akan dilibas. Mari kita simak tips and trik dari tim jagoan dalam mempersiapkan tunggangan mereka. Untuk menghadapi wet course dengan handicapnya, mungkin kita bisa antisipasi lebih jauh sebelumnya dengan cara kita mesti view-nya lebih lebar lagi. Kita bisa pilih permukaan yang lebih keras, bukan permukaan yang lebih empuk. Jadi race line-nya itu akan dirubah. Saat melewati trek basah, yang pertama adalah kita harus mengecek kondisi ban. Ban pertama kita harus cek kondisi dulu supaya bisa traksi di tanah, terus biar kita menaklukkan trek basah itu kita lebih mudah, biar nggak licin. Biasanya kalau trek basah itu kebanyakan licin, terus kalau melewati road garden itu yang agak susah, kita harus controlling juga di treknya, di bannya juga kita harus selalu cek dulu sebelum kita main agar selalu pas. Suspensi mungkin ya juga harus diatur, tekanan anginnya juga karena trek basah itu agak licin, jadi kita harus suspensi harus selalu ribonnya agak lembek lah, biar kita selalu traksi di tanah, biar enggak sepedanya lari lah. Kalau kita ngadepin situasi di trek kering, yang pasti supaya laju sepeda lebih laju, lebih meluncur, kita kasih bannya itu agak sedikit keras. Kalau settingan suspension sih tergantung karakter si pembalap ya. Jadi ambil enaknya aja pada saat latihan, kita cari settingan-settingan yang pas untuk dipakai untuk dapetin hasil maksimal di seeding run dan final run. Dibutuhkan persiapan teknis yang matang untuk menyesuaikan sepeda dengan kondisi tanah yang akan dilalui. Lalu apa sajakah yang harus dipertimbangkan? Kita dengarkan langsung dari para maestro downhill 76 berikut ini. Kalau mengatur suspensi di cuaca yang hujan, kita harus memainkan suspensi ini dengan lembut, soalnya perlu tekanan angin yang agak rendah. Terus dengan ban kita harus pakai tekanan angin rendah dan pakai ban yang basah, intermediate atau yang basah. Kalau di trek kering suspensi tetap empuk, tapi ribbon kita kasih agak lebih cepat. Terus untuk tekanan ban kita, kalau treknya enggak terlalu hancur, kita pakai tekanan ban agak keras supaya pedaling lebih ringan. Kalau treknya hancur, kita tekanan ban agak dikurangin, soalnya supaya ngontrol remnya lebih tepat. Trek yang berdebu dan licin itu kita lebih menggunakan ban tekanan agak rendah ya. Soalnya kalau terlalu keras belok-beloknya bisa bleset. Trek yang halus gitu kita lebih menggunakan suspensinya agak keras ya. Soalnya nyari laju speednya.
setiap kali 7-6 tim datang ke sebuah lomba, kami melakukan observasi track atau track walking terlebih dahulu. Jadi kami melakukan pengamatan track dengan jalan kaki mulai dari start sampai finish. Kemudian kita mengevaluasi setelah melakukan observasi, yaitu melalui foto-foto atau video yang kami lakukan ketika melakukan observasi. Kemudian kita menentukan setting suspensi, demikian juga dengan pemilihan ban. Untuk pengamatan sebuah trek yang perlu diutamakan adalah mayoritas daripada kondisi trek tersebut seperti apa. Jenis permukaan tanahnya, kemudian natural obstacle, kemudian additional obstacle atau obstacle buatannya seperti apa. Sehingga setting suspensi dan ban akan sangat akurat dan presisi untuk digunakan oleh seorang rider. Tekanan suspensi kita sesuaikan dengan berat badan masing-masing rider. Biasanya masing-masing rider yang menyetingnya, karena mereka yang lebih paham akan treknya, mereka yang lebih paham akan sepeda yang ditungganginya. Saya tekankan dan saya wajibkan kepada para rider saya untuk melaksanakan atau melakukan survei yang biasa disebut dengan walking track, karena itu sangat mutlak dan penting. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini kita akan kembali membahas keseruan balap sepeda gunung bergengsi Indonesia Downhill 76 seri 2015.